Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya friend, saya mau sharing tentang masih tentang radiator ya, sistem pendinginan. Oke, sebelum-sebelumnya juga saya sudah pernah ulas. Untuk air biasa ini memang harus rutin dibersihkan ya. Kenapa? Nah ini karena air biasa itu, terutama yang air dari sumur ya, itu masih mengandung tanah ya. Walaupun tanah itu halus sekali, cuman kalau terus-menerus dipanaskan, lama-lama serbuk-serbuk tanahnya itu, terutama lihat ya, lempungnya itu kan halus ya. Nah itu lama-lama mengumpul, apalagi kalau dipanaskan ya, itu lama-lama mengumpul, menempel di dinding-dinding radiator, bahkan di dinding water jacket atau di pipa-pipanya itu. Nah seperti itu kan. Nah itu kalau tidak rajin dibersihkan, nah nanti ngumpul-ngumpul akan menghambat alur air terutama di radiator ya, yang kisi-kisinya itu loh. Nah sehingga akan menimbulkan mampet, dan mampet itu akan menimbulkan overheat. Overheat itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada mesin. Nah seperti itu friend. Nah banyak juga friend-friend yang pengen beralih dari air biasa ke air radiator ya, khusus air radiator. Nah dengan alasan itu tadi, mungkin titik didihnya lebih tinggi ya, jadi titik lebih tinggi, didihnya lebih tinggi, dan endapan-endapan yang menempel di mana itu kisi-kisi radiator, terutama di situ ya, itu akan berkurang. Nah dengan tujuan seperti itu, banyak friend-friend yang belum paham ya. Jadi belum paham maksudnya, begitu pengen ganti udah dibuang yang lama terus langsung isi yang baru, langsung isi air radiator. Nah ini jadi kalau tidak dibersihkan atau langsung aja diganti air radiator, itu akan berefek pada apa namanya, yang tadi kerak-kerak yang nempel di kisi-kisi radiator atau di jalur-jalur airnya, itu akan ngelotok ya. Setelah ngelotok itu akan menyumbat. Nah ini yang sering terjadi ya, nggak dikuras dulu, nggak dibersihkan dulu radiatornya, jalurnya juga nggak dibersihkan, langsung main ganti air radiator. Tahu-tahu overheat. Kenapa overheat? Ya itu tadi, kerak-kerak yang nempel itu tadi ngelotok. Akhirnya kan karena jalurnya kecil, apalagi jalur radiator dan water jacket itu kecil, mampet. Nah, mampet akhirnya sirkulasi air terganggu, mesin panas sehingga overheat. Nah itu yang sering terjadi friend. Nah makanya dianjurkan agar sebelum ganti air radiator itu radiatornya dan jalurnya dibersihkan. Nah ini banyak caranya. Yang paling mudah kita voice comment. Voice comment ke tukang radiator ya, Bang tolong dibersihin ya. Nanti kan radiatornya dibongkar, bersihin, dikorokin satu-satu ya kan, dikuras, pasang lagi, baru diisi air radiator. Itu yang paling gampang, tapi paling tidak membutuhkan biaya sekian ratus ribu untuk voice comment, untuk aplikasi voice comment. Oke, kali ini saya mau sharing cara menguras radiator yang mudah dan murah, tapi perlu perjuangan karena dilakukan sendiri. Ingat, irit itu perjuangan. Oke friend, gimana caranya kita menguras radiator sebelum diganti dengan air kuran ya? Dengan apa aja? Monggo silakan dilihat, didengar, dan dirasakan.
Oke, yang pertama kita lepas dulu hose radiatornya ya, selang radiator ini sama ini, kita buang airnya. Oke, ini juga dilepas selang radiatornya ya. Ini baut yang pertama ini dilepas, ini ya. Jadi dua-duanya kipas harus lepas. Nah, ini dulu lepas, baru yang ini digeser ya. Oke, setelah semua lepas, kita lepas ini yang atas. Oke, grill sudah dilepas, kita juga harus melepas ini. Nih, dari bawah ya. Kita angkat ini. Ini juga nih yang buat ngunci kap mesin. Copot dulu. Bawah kita copot, baru ini. Ini dua. Ini juga dua, diangkat. Oke, setelah selesai, ini kita angkat. Oke, karena ini jadi satu dengan kondensor, kita lepas yang nempel di kondensor ya. Jadi kita pas ini baut dua, sama di bawah. Di bawah biasanya ada ya, di sini sebelah sini biasanya ada satu, sebelah sono juga satu, kanan kiri ya. Oke, setelah baut ini lepas, terus yang di bawah lepas kanan kiri ya. Ini selang juga dilepas, selang-selang. Ini baru kita angkat. Pelan-pelan ya. Oke, sudah selesai dilepas. Coklat. Ya. Ini tandanya kotor. Nanti kita buang dulu airnya, kita kocok-kocok, kita buang, nanti kita masukkan sitrun ya. Terus kita diamkan. Lagi digoyang-goyang. Ini airnya. Ya, dah. Kalau kotor karena banyak yang Oke, kita pakai air panas 1 panci. Nah, nanti dicampur sitrun 2 bungkus. Terus diaduk biar larut. Nah, kemudian kita masukkan ke lubang radiatornya. Sampai tembus ke sini ya. Belum tembus tuh. Lagi ngalir. Oke, kemudian untuk bagian mesinnya ya. Nah, ini semua kita tutup sama pakai plastik.
ya. Ini juga. Nah, ini dimasukkan tadi cairan citron sisanya ya, sampai penuh. Jadi nanti kita biar kotorannya ini juga yang di dalam mesin juga rontok. Nanti setelah itu dibuang dan dibilas. Oke, setelah 2 jam kita kocok-kocok ya, biar rontok. Nanti kita bilas. Oke, untuk yang di mobil nanti kita bilas ya, sambil kita masukin ke air, masukin air. Ini kita lepas yang atas. Ini juga kita lepas bawah. Kan masih ada kuning-kuning kehijauan. Oke, setelah semua dibilas, kita pasang ya. Untuk bagian bawah ada sentilan seperti ini, harus masuk ke sini ya. Nih, ini ada 2, sana juga, kanan kiri. Oke, setelah ini masuk bawahnya, ini kita ikat. Jangan lupa yang tadi yang di bawah sana juga dibaut atau diikat. Pasang-pasang semua ya. Oke, air coolant dengan air aki isi ulang kita campur, perbandingannya 1:1. Oke, setelah dimasukkan kita nyalakan mesin. Nah, nanti kalau kurang tambahi ya. Kita lihat nih, suhunya sudah 79,8. Kipas belum muter. Oke, 84,6, kipas baru nyala. Nah, gitu friend. Jadi
setelah dibersihkan ya radiatornya, kemudian kita pasang. Nah, kita isi dengan air radiator yang dioplos dengan air isi ulang ya, air isi ulang aki ya, yang botolnya warna biru ya. Kenapa seperti itu? Jadi sebenarnya saya mencegah, maksudnya karena kita bersihnya nggak dikorok ya, cuman dikocok-kocok. Jadi kan tadi dikocok-kocok, direndam dengan apa namanya, air citron. Nah, itu kan masih ada yang nggak 100% bersih. Jadi walaupun air yang keluar itu udah bening, tapi kan masih ada di dalamnya itu kan, ya mungkin yang masih nempel-nempel ya. Nah itu biar tidak cepat, maksudnya ngelotoknya nggak terlalu cepat ya, karena kalau air radiator murni, apalagi air radiator yang mahal ya, itu kan sifatnya agak keras ya. Jadi yang nempel-nempel di dinding-dinding jalur radiator, jalur pendinginan air itu cepat ngelotok. Nah itu yang dikhawatirkan nanti jadi sumbatan ya, endapan-endapan itu ngelotok malah menyumbat. Nah itu malah berabeh ya kan. Makanya saya pakai dioplos seperti dulu, dioplos dulu. Nah nanti setelah 100 kilometeran ya, baru kita buang, kita ganti dengan full air radiator. Nah seperti itu friend caranya ya. Jadi makanya ini caranya agak ribet ya, karena memang kita nggak usah voice comment. Nah, modalnya cuma beli citron sama beli air radiator dan air apa namanya, air aki isi ulang ya. Nah, jadi menghemat lah ya. Ya gitulah friend. Nah jadi yang namanya irit ya butuh perjuangan ya, perjuangannya ya seperti itu. Tapi kalau mau langsung yang beres ya voice comment aja. Oke friend, gitu dulu sharing saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat friend-friend semua ya. Jadi jangan lupa link video ini di-share ke friend-friend yang lain ya, agar friend-friend lain bisa mendengar, melihat, dan merasakan sendiri manfaat dengan perjuangan. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.